Adik kecil bikin greget, senyumnya manis bikin semangat. Podcast NH banget, ngobrol lebih dekat, lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat NH. Di kali ini kembali lagi bersama dengan podcast NH banget. Spesial di bulan Ramadan kali ini, Ramadan 1447 Hijriah. Nanti gak tahu tayangnya di Ramadan keberapa. Tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang pastinya sudah tidak asing bagi Sobat NH, karena sudah berkecimpung lama di Nur Hidayah. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bulan Ramadan tentunya, tapi dari sisi atau sudut pandang yang lainnya. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ustadz Heri Sucitro, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Yayasan Nur Hidayah Surakarta, yang akan mengupas tuntas seputar Ramadan, transformasi sosial dan wakaf sebagai solusi berkelanjutan. Tapi sebelum kita ngobrol, kita cek dulu ya Ustadz Heri, apakah sudah siap atau belum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana Ustadz Kuku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Ramadan kita sama atau nggak sama nih Ustadz? Kayaknya harinya ya. Yang sama jelas tanggal 1 Ramadan. Yang jelas tanggal 1 Ramadan ya. Entah puasanya keberapa, insya Allah masih lancar Ustadz ya. Alhamdulillah. Insya Allah masih lancar ya, Alhamdulillah. Dan biasanya nih Ustadz ya, kalau Ramadan ini kan ada perubahan atau pergeseran jadwal. Dari jam kerja juga berubah, kemudian aktivitas juga berubah. Nah, kalau dari Ustadz Heri sendiri yang khas di bulan Ramadan, aktivitasnya apa Ustadz? Ya jelas adalah memperbanyak tilawah ya. Siap. Kemudian sholat tarawih. Ya. Gitu. Ya. Kalau Ustadz Heri kan pasti sibuknya, selain itu pasti juga banyak ngasih kultum, khutbah gitu Ustadz ya. Ini semakin sibuk atau tidak bulan Ramadan Ustadz? Ya jelas bertambah lah. Jelas bertambah sibuk ya. Dan ini kayaknya pas banget kalau kita langsung ngobrol sama Ustadz Heri berkaitan dengan bulan Ramadan tentunya. Dan ini jadi satu hal yang berbeda juga. Kalau sudut pandangnya biasanya kita ibadah-ibadah individual atau personal. Tapi sekarang kita bahasnya seputar Ramadan sebagai transformasi sosial. Dan ada yang istimewa juga, wakaf sebagai solusi berkelanjutan. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi ada yang taunya baru setengah-setengah, atau mungkin dari permukaan saja. Nah, ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Ustadz Heri. Tapi sebelumnya ini ya Ustadz ya, Ramadan ini kan biasanya akan jadi satu momentum yang berbeda gitu ya. Jadi sering disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan ya, atau kawah candra di muka secara personal maupun konteks sosial ya. Perubahan yang bisa terasa sekali sebenarnya di konteks interaksi sosial dengan sesama manusia itu apa sih Ustadz sebenarnya? Baik ya Ustadz Kukuh ya. Dan Sobat NH semuanya, memang Ramadan ini adalah bulan yang spesial ya. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Ramadan ini adalah syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Tentu saja keberkahan ini diharapkan tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi keberkahan untuk bersama secara sosial begitu. Maka alhamdulillah ya, di masyarakat kita aktivitas Ramadan ini tidak hanya dijalani sendiri, tetapi yang kegiatan-kegiatan itu biasanya datang sendiri, itu dilaksanakan bersama-sama. Ya, misalkan makan itu kan sendiri biasanya. Tapi di Ramadan ini ada namanya buka puasa bersama, ya, iftar bersama. Sholat pun kemudian banyak dilakukan dengan berjamaah. Tidak hanya sholat fardu, bahkan sholat sunnah, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga harapannya ini memperkuat ikatan sosial gitu. Demikian ya. Oh gitu ya. Jadi sobat NH ya, bahwa kalau Ramadan itu ternyata memang jadi momentumnya, rasanya semuanya yang biasanya dilakukan sendiri-sendiri, tidak hanya dalam konteks aktivitas tapi juga dalam konteks ibadah juga lebih banyak dilakukan bersama-sama. Dan apalagi orang Indonesia ini kan dikenal sebagai masyarakat atau warga negara yang tingkat empatinya itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Nah, sebenarnya alasan yang mendasar sebenarnya kenapa Ramadan ini terasa sangat kuat interaksi sosialnya itu sebenarnya apa sih Ustadz? Apakah mungkin ada keutamaannya gitu ya, perbedaan antara ketika misalkan kita bersedekah nih di bulan Ramadan itu berapa kali lipat, atau misalkan kalau misalkan ada Ramadan tuh berkahnya beda nih sama bulan-bulan yang lainnya? Ya, baik. Memang secara kultural kita punya karakter gotong royong, paguyuban, ya peduli dan sebagainya ya. Tetapi sebagai masyarakat Muslim juga ada motivasi khusus. Kenapa kemudian di bulan Ramadan ini amal ibadah termasuk amal ibadah sosial ya,
bersedekah, ya, kemudian menolong orang, memberikan sesuatu pada orang itu meningkat gitu ya. Yang paling mudah adalah buka puasa gitu ya. Itu sangat masif dan sangat membudaya di masyarakat kita. Memang motivasinya adalah karena bulan Ramadan adalah ya tadi bulan keberkahan tadi. Rasulullah sendiri menjanjikan bahwa amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Bahkan amal sunnah itu dinilai seperti amal wajib, seperti fardu. Apalagi yang fardu juga dilipat gandakan lagi. Begitu ya. Oke, baik. Maka sering disebut sebagai Ramadan tuh musim-musimnya atau bulan-bulannya orang tuh lagi alim-alimnya gitu ya. Bahkan secara sosial juga jadi lebih tersadarkan itu masalah sodako. Sudah ada zakat fitrah juga nanti yang wajib bagi semua umat muslim gitu ya. Dan juga masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya juga yang berkaitan dengan sosial atau amal yang memberikan santunan kepada masyarakat yang lainnya. Tapi supaya nih Ustaz ya, supaya ini tuh tidak jadi stigmanya jadi musiman saja, untuk mempertahankan istiqomah atau konsistensinya, mungkin ada tips khusus Ustaz. Ya, sedikit nambah tadi ya, bahwa kenapa masyarakat muslim itu begitu antusias ya melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, terutama dalam masalah sedekah ya, atau mengembangkan sifat kedermawanan ini. Karena memang Rasulullah sebagai teladan kaum muslimin di bulan Ramadan itu luar biasa. Jadi beliau itu yang biasanya dermawan itu lebih dermawan lagi gitu ya. Nah, dan ini menjadi teladan bagi kaum muslimin. Nah, masalahnya tadi bagaimana supaya nilai kedermawanan ini ya, kemurahan hati ini tidak hanya berhenti ya setelah Ramadan begitu ya. Artinya bisa berkelanjutan ya. Kalau kita lihat ya bahwa durasi Ramadan kan 1 bulan. Ya, 1 bulan itu sebenarnya kalau untuk pembiasaan itu sudah cukup gitu. Ya, ketika amal itu dilaksanakan dengan konsisten, ya, kemudian berkelanjutan, apalagi dilandasi dengan kesadaran, gitu ya, pengetahuan, ya gitu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya. Maka insya Allah dengan amal yang lama, durasinya 1 bulan Ramadan itu akan bisa membentuk karakter. Ya, dengan terbiasa sodakoh misalkan, setiap pagi gitu ya, harus membawa uang katakan ke masjid, masukkan ke kotak infak. Nanti setelah Ramadan pasti akan terbiasa ya, karena sudah lama gitu ya. Kalau di masyarakat Jawa itu untuk membiasakan tuh biasanya kan butuh waktu 21 hari. 21 hari. Seperti ayam yang mengenrami telurnya sampai menetas gitu ya. 21 hari. Ini 1 bulan gitu ya. Berarti udah lebih harusnya ya masanya ya. Nah, harapannya nanti bisa netes gitu ya. Gitu. Ya. Jadi karakter terbentuk gitu. Karakter terbentuk, atau mungkin tadi untuk konsistensi itu kuncinya kalau saya izin rangkum 3 ya Ustaz ya. Pembiasaan dari waktu yang kontinu itu, kemudian yang kedua adalah pemahaman atau pengetahuan, yang ketiga adalah kesadaran. Jadi bukan sekedar ikut-ikut saja, kadang tanpa ada ilmunya. Jadi kalau udah ada ilmunya, udah paham, kemudian sadar, mindful untuk melaksanakan amal tersebut, insya Allah akan bisa konsisten sampai nanti di luar Ramadan gitu ya. Tadi ada banyak sekali sebenarnya jenisnya Ustaz ya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf gitu ya. Ini bahasa bagi ya, bagi saya yang mungkin mewakili juga Sobat Ena yang tidak terlalu mengerti secara mendalam berkaitan dengan wakaf, yang membedakan wakaf Ustaz dengan amal-amal sosial yang lainnya. Apa yang membedakan Ustaz? Ya, yang sering rancu itu antara zakat dengan wakaf barangkali ya. Ini memang bentuknya agak mirip, sama-sama mengeluarkan harta biasanya ya. Kalau zakat itu kalau kita secara sosial itu adalah sebagai pengaman saja, pengaman sosial. Ya biasanya kalau zakat itu sifatnya adalah konsumtif, konsumtif. Jadi diberikan langsung digunakan habis gitu ya. Sedekah biasa dan zakat yang misalkan zakat fitrah apalagi gitu ya. Langsung dikonsumsi ya. Zakat mal ya mending lah. Mungkin agak lama walaupun memang juga biasanya juga waktunya singkat, habisnya singkat gitu. Nah, sementara kalau wakaf itu
jangka panjang begitu. Karena sifatnya ini bukan pengaman tapi investasi. Nah gitu ya. Jadi kalau wakaf ini nilai amalnya itu bisa berkelanjutan. Apalagi kalau kemudian nanti kita berbicara dengan istilah wakaf produktif. Ya, wakaf produktif itu bukan konsumtif tapi investatif gitu ya. Jadi misalkan nanti untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, nah gitu ya. Kemudian untuk pendidikan yang murah, katakan ya, apalagi gratis, yang berkelanjutan bisa menjangkau sekian banyak. Ya misalkan contoh wakaf ya, Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan itu berwakaf sumur Zam-Zam ya? Ya bukan sumur Zam-Zam ya? Sumur yang di Madinah. Oh yang di Madinah. Iya, itu diwakafkan sejak beliau masih hidup sampai sekarang manfaatnya masih berasa ya. Ya, jadi memang jangka panjang gitu. Barangkali bisa sampai hari kiamat ya. Kalau itu memang dikelola dengan baik. Ya, misalkan lagi di Madinah itu ada juga rumah ya. Rumah yang diwakafkan oleh Utsman, kemudian sekarang dikelola menjadi hotel. Hasil dari hotel itu digunakan untuk pembiayaan pengelolaan Masjid Nabawi. Sejak zaman itu sampai sekarang masih terus berjalan ya. Itu wakaf gitu ya. Gitu. Itu namanya wakaf produktif ya. Jadi mungkin yang membedakan nih kalau bisa kita simpulkan secara singkat bahwa perbedaan antara wakaf dan juga zakat atau mungkin yang lainnya itu adalah usia manfaatnya, Ustaz ya. Usia manfaat wakaf itu lebih panjang dibandingkan dengan amal-amal sosial yang lainnya, baik itu sedekah, zakat dan lain sebagainya gitu. Jadi wakaf secara usia manfaatnya, kemudian secara amalnya juga, secara pahalanya juga mengalirnya lebih panjang ya dibandingkan sedekah-sedekah yang lainnya. Dan atau barangnya itu tidak habis. Barangnya itu tidak habis ya. Tidak langsung konsumsi dalam jangka pendek, tapi masih bisa berlangsung bahkan sampai puluhan atau udah ribuan tahun ya Ustaz ya. Jadi yang dinikmati itu adalah hasilnya, sementara bendanya yang diwakafkan itu masih ada. Masih tetap. Hasilnya yang dimanfaatkan, tapi bendanya masih utuh, masih ada gitu ya. Atau tapi ada ini tadi ya Ustaz ya, ada kuncinya adalah dikelola secara baik dan benar. Pasti ada aturannya, ada syariatnya juga Ustaz ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tapi agak nanti Ustaz ya. Nah, kalau sekarang gitu ya, wakaf ini relevan atau tidak Ustaz dijadikan bagian sebagai, kalau tadi di tema kita menyebut sebagai transformasi sosial di bulan Ramadan. Ini tepat atau tidak Ustaz? Ya. Sebenarnya Ramadan ini adalah momen yang sangat baik untuk memberikan informasi, sosialisasi dan juga harapannya penyadaran kepada masyarakat terkait wakaf ini ya. Karena memang masalah wakaf ini masih banyak yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama masalah wakaf produktif gitu ya. Nah, kalau ini berhasil dilakukan di bulan Ramadan, ada program yang memang disengaja untuk melakukan sosialisasi dan kemudian sampai barangkali penyadaran pada masyarakat, insya Allah akan jadi transformasi sosial gitu ya. Transformasikan perubahan ya berarti ya. Nanti kalau misalkan wakaf itu memang secara perubahan dampaknya lebih berasa ya dibandingkan amal sosial yang lainnya gitu ya. Karena begini satu masyarakat itu yang sudah menwakaf, tapi biasanya wakaf-wakaf yang bukan produktif, tapi wakaf yang konsumtif. Ya, atau langsung dipakai gitu ya. Misalkan orang kemudian saya serahkan wakaf tanah, tapi harus mendirikan masjid. Ya, masjid itu nilainya lama ya. Tapi untuk mengelola masjid ini perlu biaya kan. Gitu ya. Sehingga nanti masjid itu tidak bisa dikelola dengan baik ketika tidak ada dana yang cukup. Kalau masyarakat kebetulan bisa menggerakkan untuk mengumpulkan dana mengelola wakaf itu, barangkali masjidnya akan makmur. Tapi ketika masyarakat itu tidak ada daya dukung, hanya mengandalkan wakaf saja, jadi masjidnya itu masjid yang tidak terpelihara gitu ya. Mungkin wakaf untuk kuburan, ya udah dipakai untuk kuburan saja, tidak ada hasilnya. Nilainya sih ada, tapi nanti kemanfaatan itu hanya berhenti di situ. Jadi yang masih banyak dilakukan di masyarakat itu wakaf tapi kemudian masih konvensional ya.
bukan wakaf yang produktif tadi. Oke, baik. Tadi ada wakaf konsumtif sama produktif. Ya, konsumtif itu maksudnya hanya dipakai, tapi tidak hanya menghasilkan hasil tambahan. Oke, nilai manfaatnya tidak berkembang gitu mungkin tidak maksudnya. berkembang. Ya, hanya mandek di situ. Ya, gitu. Oke, tadi masjid, kemudian tanah makam atau kuburan itu kan masuk dalam wakaf konsumtif. Ya, maksud konsumtif hanya tidak produktif ya, bukan konsumtif seperti bukan seperti itu ya. Oke. Tapi nilai gunanya tidak bertambah. Iya, gitu nilai gunanya ya. tidak bertambah. Gitu. Oke, mungkin boleh dicontohkan Ustadz nih yang masuk wakaf konsumtif sama wakaf produktif itu contoh-contohnya apa yang sering ada di masyarakat Ustadz? Ya, kalau wakaf konsumtif tadi ya. Yang saya sebutkan misalkan orang berikrar wakaf kemudian menunjuk atau akad wakafnya itu memang mohon didirikan masjid. Ya. Selesai ya gitu ya. Kemudian minta untuk dibuat ini sebagai kuburan, gitu ya, makam, selesai itu. Tapi kalau wakaf produktif ini adalah wakaf yang diwakafkan, tetapi kemudian wakaf itu dikelola. Maka kemudian dari pengelolaan itu ada hasilnya. Ya, misal wakaf kebun. Ya, kebun ini tidak harus dibangun sesuatu bangunan di situ. Tapi kebun itu digarap, kemudian hasilnya digunakan untuk pembiayaan amal-amal sosial, untuk pendidikan, untuk menyantuni anak yatim, ya untuk fakir miskin, untuk misalkan orang yang butuh usaha diberi modal gitu ya. Seperti itu. Ya seperti itu. Atau kemudian ada wakaf yang sifatnya itu rumah ya, atau rumah tapi kemudian disewakan, gitu ya. Disewakan maknanya wakaf produktif. Begitu. Sehingga ada hasilnya. Hasil dari wakaf itu kemudian digunakan untuk melakukan pembiayaan amal-amal sosial yang lainnya. Maka sebaiknya wakaf itu tidak hanya yang tertentu kemudian tidak ada hasil tambahannya. Harapannya harus diusahakan ada bagian yang memang bisa dikelola ya sehingga menghasilkan. Oke, jadi yang membedakan itu ya Sobat NH ya, perbedaan antara wakaf konsumtif sama wakaf produktif. Kalau wakaf konsumtif tadi memang nilai gunanya tidak bertambah, kemudian tidak bisa disebarkan lagi ke amal usaha atau amal sosial yang lainnya, gitu ya. Maka kalau kita mungkin banyaknya ya, saya secara pribadi juga banyaknya mungkin mengenalnya wakaf tuh ya wakaf yang konvensional tadi mungkin disebut sebagai konvensional ya, walaupun secara istilah juga tidak ada wakaf konvensional. Cuman secara masyarakat tuh lebih kenalnya wakaf itu ya masjid gitu ya, dan juga mungkin yang lain-lainnya misalkan tempat TPA lain sebagainya. Tapi ternyata ada wakaf produktif yang bahkan kebun yang digarap kemudian hasil kebunnya bisa dimanfaatkan lagi untuk justru malah jadi tambah lagi ya amal sosialnya, jadi jejaringnya jadi tambah lagi ya. Oke, baik. Nah kalau Nur Hidayah ini kan sering ya Ustaz ya. Ngomong-ngomong tadi kan soal tentang dikelola dengan baik dan benar gitu ya. Kalau Nur Hidayah ini kan beberapa kali bahkan sering ya dari dulu itu mendapatkan wakaf kepercayaan dari para wakif gitu ya untuk mengelola. Nah ini gimana sih sebenarnya awalnya Nur Hidayah bisa sudah menjadi nazir wakaf nasional ya? Ya nazir wakaf. Nazir wakaf gitu ya yang sudah yang ibaratnya tahulah pengelolaan baik dan benar. Itu awal mulanya seperti apa Ustaz? Mungkin boleh diceritain. Baik ya. Ya alhamdulillah. Jadi sejak berdiri Nur Hidayah ini memang aset-asetnya sebagian berasal dari wakaf ya. Walaupun saat itu belum menjadi lembaga yang mendeklir sebagai lembaga nadir wakaf. Tapi proses menerima wakaf, mengelola wakaf itu sudah dilakukan. Nah, ketika semakin bertambah para muwakif dengan wakafnya yang banyak ya, maka sebagai nadir wakaf ini ingin berusaha untuk mengelola itu lebih baik lagi. Maka kemudian dibentuklah yang namanya lembaga nadir wakaf. Melalui izin operasional ya. Artinya kita juga mengajukan izin ke BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah
Zainul Hidayah itu sudah menjadi nadir wakaf uang ya secara resmi. Jadi nanti ada wakaf uang juga ya. Oh, iya. Ya, ada wakaf melalui uang, Ya. ada wakaf uang sendiri. Ya, nanti kita bincangkan. Oke, baik. Nah, jadi kita ingin mengelola amanah wakaf ya dari para muwakif itu dengan baik, sehingga kita membentuk namanya Lembaga Nadir Wakaf sejak tahun 2021. 2021. Ya, berbarengan dengan Lembaga Amil Zakat. Las NH. Ada Las NH, ada sebenarnya ada Lembaga Nadir Wakaf NH. Nah, itu. Sejak 2021, Ustaz ya, berarti sudah hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun ya Ustaz ya. Nah, dari proses 5 tahun ini pastinya kan butuh konsistensi ya. Entah itu dari menambah ilmu, kemudian juga menambah jejaring gitu ya, untuk mempertahankan selama 5 tahun. Walaupun sebenarnya kalau mengelola wakaf udah dari lama Ustaz ya, tidak hanya 5 tahun semenjak ada Lembaga Nadir Wakaf NH ya. Ini prinsip-prinsip yang dipegang ini, yang jadi pegangan khusus atau pegangan yang menjadi prinsip nih ya untuk menjaga amanah dan transparansi pengelolaan wakaf dari Nazir Wakaf Nur Hidayah seperti apa Ustaz? Ya, baik. Jadi harta wakaf ini memang harus dikelola secara khusus ya, karena memang nanti menjadi apa istilahnya hak kepemilikan yang tidak boleh diperjualbelikan kan begitu. Maka di Yayasan Hidayah yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana menata ya administrasi wakaf itu sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi aset-aset milik yayasan itu yang memang itu dari wakaf, yang dulu mungkin nadirnya adalah perorangan. Kemudian itu kita ubah supaya nadirnya berupa yayasan. Supaya tidak perorangan lagi ya, supaya lebih aman wakaf ini. Gitu. Kemudian aset-aset yang lain yang memang itu dibeli dulu dari wakaf. Wakafnya melalui uang ya, misalkan di SMA ITNH itu kan ada tanah 4.500 meter ya, Gedung Timur ya. Itu dulu diberinya dari wakaf, namanya Gerakan Wakaf Pendidikan. Jadi orang tua memwakafkan 2 meter, ada yang 3 meter persegi, ada yang akhirnya terkumpul 4.500 itu. Kemudian kita belikan tanah itu untuk transaksi awalnya melalui perorangan kan gitu. Perorangan atau pribadi. Nah kemudian kita alih statuskan menjadi aset wakaf. Sehingga tidak atas nama pribadi lagi. Nah seperti itu supaya nanti aset wakaf itu aman gitu. Kedepannya tetap tidak ada yang mempermasalahkan. Kan ada ya kasus ya, sebenarnya ini tanah wakaf tapi di atas nama pribadi, kemudian di ahli warisnya. Beberapa kalau udah sampai ke ahli waris jadi masalah biasanya ya. Tidak tahu sejarahnya atau pura-pura tidak tahu. Haji mumpung ya Ustaz ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan adanya lembaga wakaf ini, supaya aset-aset wakaf atau wakaf yang sudah diserahkan oleh muwakif itu segera diproses dan kemudian diberdayakan. Digunakanlah untuk sesuai dengan yang diakotkan dulu. Untuk sekolah ya, ada yang kemudian untuk panti asuhan atau LKSA itu dari wakaf juga. Maka kemudian itu kita berdayakan. Misalkan kita punya aset wakaf di Wonogiri. Itu udah agak lama itu. Nah, kemudian segera kita lakukan aksi gitu ya, supaya wakaf itu segera diberdayakan. Ada manfaatnya ya. Sekarang sudah kita dirikan di sana LKSA yang ke-7. Di panti asuhan di Wonogiri itu juga dari wakaf itu. Nah, seperti itu. Jadi supaya wakaf itu tidak terbengkalai lah gitu ya. Itu kan sayang itu. Sudah betul. Orang sudah mempercayakan kemudian tidak segera digarap. Sehingga nanti sayang gitu ya. Kita amanah berarti gitu. Seperti itu. Nah, banyak lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang diberi wakaf tidak mampu mengelola wakaf itu banyak. Karena tadi wakafnya adalah wakaf yang terbatas, tidak fleksibel ya. Bahkan menentukan ini harus untuk masjid.
Oh. Ya. Nah, untuk bangun masjid apa enggak perlu biaya? Betul. Lah dari mana biaya itu? Harus membangun juga Iya. ada biaya. Akhirnya karena yayasan tidak mampu untuk membangun masjid sampai sekarang tidak dirikan kan Betul. begitu. Iya. Nah, itu permasalahannya ya. Iya. Jadi banyak nadir wakaf itu yang merasa berat ketika menerima wakaf yang fixed istilahnya gitu Iya. ya. Tertentu itu ya gitu. Harus pokoknya bentuknya ini gitu ya. Tidak fleksibel. Iya. Apalagi tidak kemudian untuk wakaf produktif. Produktif. Kalau wakaf produktif misalkan ini ada tanah 500 meter misalkan ya, Iya. yang 300 meter untuk masjid misalkan, Iya. 200 meternya untuk toko ya gitu ya. Oh, iya. Itu kan berarti ada hasil dari toko itu untuk mendirikan Kembali masjid ke masjid atau tadi nanti ya. untuk pembiayaan masjid. Iya. Saya pernah ke Gorontalo. Iya. Ada satu masjid itu di samping masjid itu ada apotik, ada tempat praktek dokter. Iya. Nah, luar biasa kan. Akhirnya dari hasil Apotek apotek tadi. dan praktek dokternya itu Iya. bisa digunakan untuk memelihara masjid dan memakmurkannya. Oke. Iya. Itu namanya wakaf produktif. Produktif. Nah, itu. Jadi masjidnya juga operasionalnya udah terjamin lewat itu tadi ya, Iya. amal yang tadi satunya ya. Ya. Baik. Jadi memang prinsipnya seperti itu Ustadz ya. Yang susah atau yang jadi sebenarnya tantangan, bukan susah ya, tapi sebenarnya lebih tantangan bagi lembaga nadir wakaf adalah bagaimana caranya ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari muwakif untuk nantinya segera diberdayagunakan gitu ya. Apalagi kalau misalkan lembaga nadir wakafnya itu terbiasa untuk mengelola wakaf yang sifatnya tadi ya, yang fix nih harus masjid nih, harus tanah makam gitu ya. Padahal secara pengelolaan atau pembangunan butuh biaya tambahan lagi gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung juga Ustadz ya berkaitan dengan gerakan wakaf pendidikan atau kalau mungkin Sobat TNH udah biasa Grawadi namanya Ustadz ya. Itu kan uang ya Ustadz ya. Ya. Nah, tadi kan ada wakaf Uang melalui uang dan wakaf uang. Ya. Perbedaannya bagaimana dan Grawadi itu masuknya yang mana Ustaz? Ya. Jadi kalau wakaf melalui uang itu Iya. sebenarnya yang akan kita wakaf itu tanah ya. Oke. Ya, tapi mewakifnya itu memberikannya melalui uang. Oh ya. Misalkan kita siapa yang akan wakaf tanah 2 meter Ya. seharga misalkan 4 juta. Ya. Gitu ya. Orang tidak mungkin beli tanah 4 juta 2 meter terus larikan ke Widaya. Ya. Maka kemudian orang itu beli tanah itu lewatnya uang gitu ya. Kita terima sebagai uang, nanti kita belikan tanah itu. Ya. Itu wakafnya beliau. Nah, gitu. Itu namanya wakaf melalui uang. Oke. Tapi kalau wakaf uang, memang yang diterima itu uang. Kemudian uang yang ada itu diinvestasikan. Iya. Disimpan ya. Diinvestasikan, nanti ada banyak caranya gitu. Uangnya tetap. Lah hasil dari pengelolaan uang itu yang kemudian dimanfaatkan. Nah, jadi barangnya bentuk uang. Barangnya gitu ya. bentuk uang. Oke, jadi yang membedakan kalau yang wakaf melalui uang tadi, orangnya mewakafkan benda ya. Tapi ke lembaga nadir wakafnya pakai uang. Sementara kalau yang wakaf uang berarti adalah uang dan dikelola dalam bentuk uang. Dikelola dalam bentuk uang. Contohnya apa Ustaz kalau wakaf uang? Ya, contohnya uang ya yang diwakafkan uang Ustaz. Nah, kemudian nanti bagi lembaga yang sudah diberikan izin sebagai nadir wakaf uang, dia itu bisa mengelola uang itu. Nah, gitu ya. Misalkan dijadikan bentuk sukuk istilahnya gitu ya. Di bank lah itu nanti. Oh, gitu. Oh, ya. Berarti berkaitannya uangnya tetap uang ya, diinvestasikan dalam bentuk uang juga. Betul, gitu ya. Oh, tidak dibentukkan. Kalau tadi kan tanah yang melalui uang tuh diubah bentuknya, tapi kalau wakaf uang tetap uang, tapi nilainya bertambah juga Ustaz ya. Betul. Tetap misalkan bertambah. Kalau uang misalkan kita punya 20 miliar ya, misalkan uangnya tetap 20 miliar. Itu kan nanti kalau diinvestasikan atau dititipkan misalkan di bank gitu ya. Titip aja lah. Kemudian diinvestasikan oleh bank syariah misalkan. Itu kan mesti ada ininya kan. Ada hasilnya ya. Nah, itu yang dimanfaatkan hasilnya saja. Oke, berarti perbedaannya jelas ya, Sobat Ena, bahwa kalau misalkan wakaf melalui uang masuknya berupa uang, kemudian
bentukkan kemudian menjadi entah tanah atau bangunan lain sebagainya. Tapi kalau uang tetap uang, tapi diinvestasikan, dan itu boleh Ustadz ya, berarti ya. Boleh, Wakaf uang dan diinvestasikan uang. Tapi otomatis juga kalau dari NH akan memilih-milih juga ya pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengelola wakaf uang tersebut, karena nggak semuanya bisa kita ajak kerjasama ya secara aturan-aturan ataupun syariat-syariat. Ya, jadi saya tambah dikit ya Ustaz ya. Iya. Terkait wakaf uang ini mungkin ini masih baru ya. Iya. Dan memang istihad. Iya. Istihad ulama ya. Jadi objeknya yang diwakafkan adalah uang tunai ya. Tapi bisa juga cek. Cek. Atau surat berharga yang lain. Iya. Nah, gitu ya. Kemudian pengelolaannya itu dikelola secara produktif, ya. Misalkan diinvestasikan melalui sektor real atau melalui keuangan syariah, ya, syariah itu. Kemudian manfaatnya itu hasil keuntungan dari investasi itu disalurkan kepada penerima manfaat, tetapi pokoknya itu tetap utuh. Pokoknya tetap utuh. Oke. Ya. Gitu. Nah, keunggulannya apa? Nah, masyarakat itu kan kalau ingin wakaf harus kaya dulu ya. Iya. Nah, kalau dengan ada wakaf uang itu ya mulai dari nominal yang kecil enggak apa. Nah, gitu ya. Nanti kan dikumpulkan. Gitu ya. Kemudian bertambah lagi. Iya. Nah, ini sah, ini dasar hukumnya adalah Fatwa MUI ya tahun 2022. Maaf 2002. Iya. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Iya. Jadi sudah masuk ke undang-undang ya terkait dengan wakaf uang ini gitu. Iya. Nah, kalau dulu lembaga yang berwenang mengatur dan menerima wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia. Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS PWU. Nah, di Indonesia itu alhamdulillah sudah mendapatkan izin sebagai nadir untuk mengelola wakaf uang. Wakaf uang sudah boleh berarti ya. Dan ternyata memang ya tergolongnya baru ya kalau di Indonesia ya 2002 tuh baru ya. 2002 ya. Iya. Dan itu ternyata sudah resmi, sudah ada undang-undangnya juga. Secara menurut Majelis Ulama Indonesia juga sudah halal ya, sudah bisa dioperasionalkan di negara kita ya. Itu. Nah, tadi kan udah ada wakaf uang, kemudian kan sudah banyak yang mendapatkan manfaat nih, dan juga di Enda sendiri atau di Nur Hidayah sendiri kan sudah banyak nih wakafnya, termasuk banyak ya Ustadz ya. Tantangan nih secara pengalaman ya, kita bicara tentang pengalaman atau real di lapangan. Sebagai lembaga nazir wakaf resmi dan sudah berjalan selama beberapa tahun ini, tantangan terbesarnya untuk amanah agar tetap pengelolaannya baik, benar, dan sesuai dengan apa yang diniatkan para muwakif seperti apa Ustaz? Tantangan terbesarnya? Ya, memang itu tantangan kita ya. Sebagai lembaga, apalagi sebagai lembaga yang sudah resmi, ya, maka harus sejak awal komitmen ingin mengelola wakaf itu secara profesional, ya, secara amanah begitu ya. Maka yang pertama dari niat awal harus sungguh-sungguh mulai itu. Kemudian yang kedua kompeten ya, harus punya kompetensi. Karena orang amanah itu harus punya kompetensi gitu ya. Nah, untuk bisa kompeten ini kita mencari SDM yang memang punya basic terkait dengan ilmu masalah wakaf, dan kemudian harus terus ditingkatkan ya, dengan upgrade ilmu juga ya, dengan pelatihan, dengan webinar, literasi tentang wakaf itu harus terus ditingkatkan begitu. Nah, kemudian secara manajemen harus bagus, manajerial, transparan. Makanya juga sedang diupayakan supaya wakaf itu bisa digitalisasi gitu. Nah, sehingga nanti misalkan wakif ingin ngecek wakafnya itu sudah digunakan untuk apa, kemudian perkembangannya seperti apa, itu bisa memantau gitu ya, berkembang. Tidak harus datang ke kadang-kadang kan sungkan ya untuk datang, apalagi yang jauh ya, perlu effort. Takutnya dianggapnya nanti nggak ikhlas gitu ya. Ada sebenarnya kan make sure bahwa ternyata sudah dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kita ingin supaya itu nanti bisa transparan melalui digitalisasi. Jadi langsung klik, katakan mengunjungi lembaga nanti wakaf NH, kita akan bisa melihat terkait dengan perkembangan wakaf itu.
Jadi memang lembaga wakaf ini tidak semudah itu Sobat NH ya. Jadi memang harus berkembang juga. Termasuk tadi juga disampaikan bahwa akan ada digitalisasi atau agar nantinya juga para muakif walaupun dari jarak jauh, walaupun kami yakin ya insya Allah ikhlas, tapi ketika tahu perkembangannya ini juga jadi lebih lega Ustadz ya. Jadi merasa lebih percaya dan merasa bahwa Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah ini amanah dalam melaksanakan pengelolaan wakaf tersebut. Nah, kalau tadi kan sempat disampaikan Ustadz Heri ya gitu ya, bahwa wakafnya udah banyak nih gitu ya, dari orang tua murid, kemudian dari yang lainnya gitu, dari sisi-sisi yang lainnya, jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, seringkali tapi ya mindsetnya atau asumsinya bahwa kalau misalkan mau wakaf tuh nunggu kaya dulu Ustadz. Iya. Ya nunggu mapan dulu udah banyak gitu ya. Tapi ternyata kan tadi Ustadz Heri menyampaikan dari berapa meter dulu boleh, dari berapa ratus ribu dulu boleh, berapa juta dulu boleh. Nah, ini mungkin ada motivasi Ustadz supaya juga Sobat NH ini tergerak nih, kebayang nih kalau misalkan selama ini cuman di sedekah aja, di sodako aja, tapi ternyata wakaf ini jangkanya lebih panjang, nilai manfaatnya juga lebih besar. Mungkin bisa diberi motivasi kepada Sobat NH. Iya, baik ya. Jadi yang pertama, sedekah dan sebagainya itu adalah satu yang mulia. Iya. Baik. Iya. Harus kita teruskan. Betul. Karena memang masih ada bagian-bagian dari masyarakat kita itu harus diamankan secara langsung. Iya. Jaring pengaman. Iya. Harus diberi makan, katakan Iya. itu langsung ya. Harus biaya misalkan sakit. Nah, itu kan langsung gitu. Nah, tetapi kemudian ada peluang yang juga sangat luas. Iya. Dan kemudian kemanfaatannya itu jauh lebih panjang, yaitu dengan model wakaf. Ya. Ini kan dengan niat ya. Ini kemudian untuk zakat, katakan atau sedekah, ini untuk wakaf. Nah, gitu ya. Itu niatkan di situ. Nah, kemudian pengelolaannya nanti akan disendirikan kalau di NH ya. Yaitu di Lembaga Nazir Wakaf gitu. Ya, insya Allah yang terkait dengan proses wakaf, kalau ada permasalahan-permasalahan bisa konsultasikan atau dibincangkan ya dengan teman-teman yang ada di Lembaga Nazir Wakaf NH begitu. Dan tidak harus nunggu kaya. Ya, seberapapun kita mampu, saya kira NH siap untuk memfasilitasi. Betul. Agar bisa terwujud wakaf. Gitu ya. Apakah wakaf kemudian berupa uang wakaf barang melalui uang tadi atau kemudian nanti menjadi melalui wakaf uang langsung gitu. Itu seberapapun yang dimiliki ketika diniatkan untuk wakaf nanti akan bernilai wakaf dan kemanfaatannya insya Allah jauh lebih panjang begitu. Oke, baik. Itu tadi ya Sobat Enda, bahwa ada dua nih, ada yang mungkin butuh dimanfaatkan secara langsung melalui sedekah, tetap boleh Sobat Enda ya. Makanya dari Nur Hidayah sendiri memisahkan ya Ustadz ya, karena berkaitan dengan niat dan juga pengelolaannya, takut rancu kalau misalnya dijadikan satu ya. Maka ada LAS NH, Lembaga Amil Zakat Nur Hidayah, ada juga Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah. Betul, ya. Agar secara pengelolaan lebih terdispersi dengan baik gitu ya, tidak nyampur jadi satu, secara pemanfaatannya juga sesuai dengan syariat-syariat atau hukum-hukum yang berlaku gitu. Jadi itu Sobat NH ya, kalau misalkan butuh atau ingin niatnya adalah menolong secara langsung gitu ya, yang mungkin sifatnya jangka pendek gitu ya, yang memang tetap harus dilaksanakan juga, itu bisa melalui Lembaga Amil Zakat atau kalau dikhusus di sini LAS NH. Kemudian kalau yang pengen jangka panjang, kemudian manfaatnya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, ke Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah. Nah, kalau udah tahu ilmunya Ustadz, tadi kan syaratnya adalah paham dulu nih. Kemudian sadar. Insya Allah dari podcast ini sudah paham dan sudah sadar. Nah, setelah paham sadar butuh aksi juga Ustadz ya. Butuh aksi juga nanti supaya udah punya nih berapapun yang dipunya saat ini, penghasilannya atau mungkin juga tabungannya, pingin nih setelah tahu pingin diwakafkan. Caranya seperti apa Ustadz? Oke, caranya pertama bisa menghubungi ya Lembaga Nazir Wakaf NH. Nah, nanti kontak personnya bisa disampaikan ya. Iya. Atau kita yang datang juga tidak apa-apa. Artinya pengen ngobrol tentang wakaf, ya boleh. Ya. Sehingga nanti dengan berbincang-bincang tentang wakaf itu, siapa tahu kemudian istilahnya niat untuk berwakaf itu lebih mantap dan lebih dimudahkan. Iya. Gitu.
kita insya Allah proaktif untuk terkait dengan itu. Itu dulu juga sudah berjalan ya Ustadz ya. Jadi kalau misalkan ada yang berniat untuk mewakafkan gitu ya dalam bentuk apapun, dari Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah juga sudah membuka kesempatan untuk Sobat NH nanti yang berkunjung gitu ya untuk menjelaskan atau memantapkan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan prinsip-prinsip yang ada di Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah seperti apa. Nanti kontak personnya bisa dilihat di mana ya? Di sini apa di sini ya? Nanti bisa dicek ya. Nanti biar editor yang kerja keras untuk ngasih kontak personnya. Mau di mana Mas? Di sini. Atau di itu yang apa namanya? Atau di ini brosur Ramadan ada ya? Gitu. Iya, nanti insya Allah kami juga akan proaktif menyosialisasikan berkaitan dengan wakaf atau Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah. Baik Ustadz ya, sudah banyak yang kita bahas berkaitan dengan wakaf sebagai transformasi sosial di bulan Ramadan. Ini momentum yang sangat tepat sekali bagi Sobat NH agar selain berjangka panjang tapi juga momentum ini gitu ya di bulan Ramadan ini berkali lipat juga Ustadz pastinya ya. Dan nanti insya Allah manfaatnya juga bisa dirasakan lebih banyak orang, lebih panjang juga masanya, bahkan melebihi usia kita di dunia gitu. Closing statement Ustadz yang mungkin bisa disampaikan supaya Sobat NH makin yakin, makin mantap bahwa wakaf ini adalah transformasi sosial yang tepat di bulan Ramadan. Baik. Ya, terima kasih ya Ustadz Kukuh ya. Masya Allah ya. Jadi di bulan Ramadan ini memang sebenarnya satu titik tolak perubahan yang sangat tepat ya. Karena secara ruhiyah kita sedang subur-suburnya. Betul. Gitu ya. Kemudian terkait dengan ilmu itu banyak disampaikan di masjid-masjid, mungkin di YouTube dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, maka kemudian di bulan Ramadan ini harapannya kemudian ada satu niat yang barangkali perlu kita kuatkan, bahwa kita ingin berkontribusi yang lebih luas ya kepada pembangunan sosial ya, atau perbaikan infrastruktur sosial gitu ya, yaitu dengan wakaf tadi. Baik itu kita melakukan sosialisasi ke orang-orang yang sekitar kita, itu juga peran ya, saya kira. Ataupun kita juga langsung melakukan sendiri ketika memang kita punya kemampuan. Terkait kemampuan tadi tidak harus kaya dulu. Iya betul. Tapi dari yang kecil pun bisa diwujudkan dalam bentuk wakaf ini. Karena beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu sifatnya adalah social safety net ya, jaringan pengaman. Nah, yang wakaf ini adalah social investment atau investasi sosial ya, untuk pembangunan umat yang berkelanjutan. Itu lebih lebih tepat dilakukan dengan wakaf. Dan lembaga-lembaga yang besar itu sudah terbukti mereka itu eksis dengan wakaf. Pesantren Gontor ya itu sekian ribu santri, sekian ratus mungkin ya sekarang ya. Al-Azhar Kairo itu juga dari wakaf itu, hasil wakaf ya. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi ya sampai sekarang. Dan dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena ekonomi itu kan berkembang juga variasinya, maka kemudian ada yang namanya wakaf produktif. Kalau wakaf produktif sebenarnya sejak dulu ya, hanya kurang tersosialisasi. Betul ya. Nah, apalagi di Indonesia ya. Sekarang kemudian ada wakaf uang ya, yang kemudian bisa fleksibel untuk pengelolaannya lebih fleksibel. Iya. Baik. Itu tadi Sobat NH, mudah-mudahan ini semakin memantapkan kita, meyakinkan kita bahwa ini jadi satu khasanah ilmu yang baru untuk kita semuanya berkaitan dengan wakaf. Bahwa yang pertama, wakaf itu tidak hanya sekedar berbatas pada masjid saja atau tanah makam saja, tapi ternyata ada wakaf yang sifatnya produktif, yang kemanfaatannya bisa kita sebarluaskan. Jadi melalui kebun, bisa melalui apa saja yang istilahnya bisa dimanfaatkan. Toko juga bisa. Pom bensin kalau ada. Pom bensin, ruko, semuanya bisa dimanfaatkan asal tadi sudah ya dengan niatnya tadi seperti apa. Kemudian juga pengelolaannya, pemanfaatannya juga untuk umat juga ini sudah sesuai dengan syariatnya seperti itu. Jadi tidak berhenti di sekedar masjid atau mungkin tempat ibadah saja, musola gitu misalkan, tapi ternyata dari sektor-sektor usaha pun itu bisa
menjadi wakaf produktif yang justru kemanfaatannya lebih besar, lebih jauh gitu ya, dampaknya lebih berasa kepada kemanfaatan bagi umat. Dan juga ternyata tadi ada khasanah baru juga buat kita, wawasan baru untuk kita semuanya adalah wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf melalui uang tadi dari uang kemudian kita alih bentukkan dalam bentuk tanah, bangunan dan lain sebagainya untuk nanti manfaatnya bisa dirasakan lebih jauh lagi. Dan wakaf uang tadi investment juga bisa, investasi juga ternyata bisa juga ya, yang nanti ketika ada keuntungan atau pertambahan tentu memperhatikan juga ya prinsip-prinsip syariah dan nanti bisa memberikan manfaat lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih fleksibel lagi, tidak hanya rigid pada sebuah bangunan atau tanah saja. Ya, mudah-mudahan ini memberikan satu semangat lagi untuk kita setelah paham, sadar dan juga melakukan aksi. Ingat bahwa berwakaf tidak harus menunggu kita kaya dulu. Ya, insya Allah selama niatnya ada, kemudian jalannya kita sudah tahu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Heri bahwa Lembaga Nazir Wakaf Nur Hidayah sudah resmi memiliki izin operasional yang nantinya bisa untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat yang mudah-mudahan semakin besar, tidak hanya di kawasan Jawa Tengah tapi juga se-Indonesia Raya, insya Allah ya. Baik, demikian Sobat NH bersama kami di podcast NH Banget, ngobrol hangat lebih dekat. Hari ini bersama dengan Ustadz Heri dan ini sudah masuk ke episode kelima ternyata ya. Ada episode 1, 2, 3, 4 yang pastinya juga ada banyak sekali tema-tema yang insya Allah memberikan manfaat juga dan beragam sekali. Tidak hanya masalah agama, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah keuangan juga ada. Insya Allah juga memberikan manfaat bagi Sobat Enda semuanya. Jadi terus pantengin karena podcast Enda Banget akan memberikan wawasan-wawasan baru bagi Sobat Enda. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati seluruh Sobat NH. See you on my next one. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya, ibadah Ramadan, mudah-mudahan kita ditingkatkan derajat takwanya di Ramadan 1447 Hijriah. Saya Kuku Kusumantmaka selaku host undur diri bersama dengan Ustadz Heri Sucitro. Terima kasih Ustadz Heri Sucitro yang sudah berkenan memberikan ilmu bagi kita semuanya. Insya Allah jadi jariah buat Ustadz Heri. Amin, sama-sama Kuku. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.